Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini, kita akan belajar terkait bagaimana tahap-tahap terbentuknya kehidupan. Dalam topik tahap terbentuknya kehidupan ini, ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah konsep abiogenesis, yang kedua adalah konsep biogenesis, yang ketiga adalah konsep neoabiogenesis atau biasa disebut sebagai evolusi kimia, dan yang keempat adalah konsep evolusi biologi. Kita mulai dengan konsep abiogenesis. Konsep abiogenesis dikenal juga dengan istilah generatio spontanea. Dalam konsep ini disampaikan bahwa makhluk hidup terbentuk dari makhluk yang tidak hidup. Akan kita coba bahas pandangan abiogenesis dari 3 tokoh pendukungnya. Tokoh pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini adalah ahli filsafat dari Yunani yang hidup pada masa sebelum Masehi. Dan Aristoteles menyampaikan bahwa makhluk hidup itu terjadi begitu saja. Organisme muncul secara spontan dari bahan yang tidak hidup melalui proses perubahan yang gradual dan kontinu. Jika kita baca, Aristoteles merupakan tokoh yang begitu terkenal, tidak hanya di bidang biologi, tapi juga bidang yang lain. Menurut kalian, kenapa Aristoteles ini begitu terkenal? Kita lanjutkan ke tokoh kedua, yakni Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek merupakan peletak dasar penemuan mikroskop pertama kali. Dengan mikroskop yang dibuatnya, Antony dapat melihat jasad ternik di dalam rendaman jerami. Penemuan ini mendukung bahwa jasad ternik kehidupan dapat berasal dari rendaman jerami yang merupakan makhluk tak hidup. Selanjutnya, tokoh ketiga adalah John Needham. John Needham ini melakukan penelitian dengan memanaskan kaldu, kemudian setelah dipanaskan, kaldu ini ditutup. Ketika kaldu ditutup, tidak tumbuh adanya mikroorganisme. Tetapi ketika tutup dibuka, ada mikroorganisme yang hidup di situ. John Needham beranggapan bahwa makhluk hidup itu berasal dari udara. Jadi, ketika botol kaldu ditutup, tidak ada udara yang bisa masuk ke situ, sehingga tidak ada kehidupan yang dihasilkan. Ketika botol kaldu dibuka, maka udara bisa masuk, dan disitulah mikroorganisme bisa tumbuh. Maka, kehidupan berasal dari udara. Kehidupan berasal dari makhluk tak hidup. Itu tadi terkait konsep abiogenesis dari 3 tokohnya, Aristoteles, Antony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Lalu, bagaimana dengan konsep biogenesis? Konsep biogenesis adalah konsep yang lahir untuk menumbangkan konsep abiogenesis. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba menilik bagaimana pandangan 3 tokoh pendukung biogenesis yang berusaha untuk meruntuhkan teori abiogenesis. Konsep biogenesis menyebutkan bahwa makhluk hidup itu terbentuk dari makhluk hidup, berbeda dengan abiogenesis sebelumnya. Tokoh pertama yang mendukung teori biogenesis adalah Francisco Redi. Francisco Redi ini melakukan eksperimen sebelum John Needham melakukan penelitian. Dalam eksperimennya, Francisco Redi menggunakan keratan daging. Kita coba lihat di gambar sebelah kanan, ada 3 variasi perlakuan. Perlakuan pertama, perlakuan A, keratan daging dimasukkan ke dalam botol dan dia dibiarkan begitu saja. Akhirnya, kita bisa lihat ada lalat yang tumbuh di situ. Pada perlakuan kedua, keratan daging dimasukkan ke dalam toples dan toplesnya ditutup dengan erat. Setelah beberapa hari, di situ terlihat keratan daging tidak menunjukkan adanya lalat. Kemudian, variasi perlakuan yang ketiga pada botol C, Francisco Redi meletakkan keratan daging di dalam botol dan ditutup dengan kain kasa. Dan hasilnya adalah di kasa itu tertinggal telur dan larva dari lalat.
Sehingga dari penelitian ini, Francisco Redi menyimpulkan bahwa lalat, belatung, larva, dan telur bukan berasal dari udara, tetapi berasal dari lalat yang menghinggapi daging tersebut. Eksperimen Francisco Redi diperkuat dengan eksperimen dari Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani mencoba menumbangkan eksperimen yang dilakukan oleh John Needham. Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen dengan dua variasi perlakuan. Variasi pertama, Lazzaro Spallanzani mendidihkan kaldu di dalam labu. Kemudian labu itu dibiarkan terbuka dan akhirnya ada mikroorganisme di dalam sana. Variasi perlakuan kedua, Lazzaro Spallanzani memanaskan kaldu di dalam labu dan setelahnya labu itu ditutup. Setelah beberapa hari, di dalam kaldu itu tidak tumbuh mikroorganisme. Kemudian setelahnya, labu dibuka dan hasilnya terdapat pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya. Nah, itu tadi eksperimen dari Lazzaro Spallanzani. Hasil eksperimen dari Francisco Redi maupun Lazzaro Spallanzani dianggap belum mampu untuk menumbangkan teori abiogenesis. Sehingga muncullah tokoh ketiga. Tokoh ketiga ini adalah Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan modifikasi dari penelitian dengan menggunakan labu, dan dia menggunakan labu berleher angsa. Pada penelitiannya, Louis Pasteur memanaskan kaldu di dalam air, dan setelahnya dibiarkan begitu saja. Kemudian, setelah diamati, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme di dalamnya. Pada variasi perlakuan yang kedua, setelah kaldu dididihkan di dalam labu leher angsanya dicopot. Setelah dibiarkan beberapa saat, di dalam kaldu itu tumbuh mikroorganisme. Penelitian Louis Pasteur inilah yang akhirnya dapat menumbangkan teori abiogenesis. Menurut kalian, apa kelebihan eksperimen Louis Pasteur sehingga dia bisa meruntuhkan teori abiogenesis jika dibandingkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Francisco Redi dan Lazzaro Spallanzani? Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh para pendukung biogenesis sebenarnya sudah bisa menjawab bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Namun, belum bisa menjawab sebenarnya dari mana awal kehidupan itu berasal. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka muncullah teori yang ketiga, evolusi kimiawi. Pendukung teori evolusi kimiawi yang pertama adalah Oparin. Oparin merupakan tokoh dari Rusia yang memperkenalkan konsep subprimordial. Kemudian dia menuliskannya pada buku The Origin of Life. Dalam buku The Origin of Life, paling tidak ada 3 pokok pikiran dari Oparin. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan mendasar dari komponen yang menyusun baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Kedua, atmosfer purba punya komponen yang berbeda dengan atmosfer saat ini. Pada atmosfer purba terkandung 4 komponen, yaitu metana, amonia, hidrogen, dan uap air yang disenyalir merupakan bahan dasar dari kehidupan. Dan pokok pikiran yang ketiga adalah organisme merupakan sebuah sistem yang terbuka, sistem yang dipengaruhi oleh sistem yang lain. Sejalan dengan pemikiran Oparin, pada tempat yang terpisah, Haldane juga mempunyai pemikiran yang sama. Tokoh pendukung evolusi kimiawi dari Inggris ini juga mempunyai artikel yang terkait dengan konsep subprimordial yang diterbitkan pada tahun 1929. Sehingga konsep evolusi kimiawi yang pertama adalah adanya postulat subprimordial yang disampaikan oleh Oparin dan Haldane di tempat yang terpisah. Dalam postulat ini disebutkan bahwa kondisi bumi primitif mendukung terjadinya reaksi kimia untuk melakukan sintesis bahan organik dari prekursor anorganik yang terdapat di atmosfer dan lautan purba kala itu. Ini merupakan gambaran dari sciencemusicvideos.com terkait bagaimana kondisi bumi primitif saat itu. Kemudian kita lanjutkan ke tokoh ketiga, yakni Harold Urey.
Harold Urey merupakan seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun 1934. Dia terdorong untuk membuktikan bagaimana postulat subprimordial dari oparin dan haldane itu dapat dibuktikan. Harold Urey kemudian bekerja bersama dengan Stanley Miller. Stanley Miller merupakan peneliti yang bekerja di laboratorium University of Chicago, di mana Urey merupakan profesor di situ. Pada tahun 1953, atas penelitian yang dia lakukan, Miller melakukan publikasi ilmiah yang begitu fenomenal dengan judul Production of Amino Acid Under Possible Primitive Earth Conditions. Itulah kenapa pembuktian postulat oparin dan haldane lebih dikenal sebagai milik Miller, bukan milik bersama antara Urey dan Miller. Meskipun yang melakukan eksperimen pembuktian dari postulat oparin dan haldane adalah mereka berdua. Mari kita lihat bagaimana percobaan dari Urey dan Miller. Ini adalah gambaran bagaimana setting alat yang dilakukan oleh Urey dan Miller untuk membuktikan postulat dari oparin dan haldane. Di dalam sebuah bejana, dia panaskan air sehingga air ini akan menguapkan uap air. Dan di dalam bejana yang lain, uap air ini akan bertemu dengan amoniak, hidrogen, dan metana. Kemudian energi dari elektroda menyebabkan adanya reaksi, dan reaksi itu akan dikondensasi. Nah, hasilnya ternyata adalah ditemukan asam amino. Sampai saat ini masih banyak perdebatan terkait evolusi kimiawi yang disampaikan oleh oparin dan haldane dan yang dibuktikan oleh Urey dan Miller. Tapi yang perlu kita ingat bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang tidak bersifat absolut. Kebenaran saat ini bisa jadi sebuah kesalahan di masa mendatang. Mari kita lanjutkan dengan evolusi biologi. Dalam evolusi biologi ini, pertama akan disampaikan bagaimana teori koaservat yang disampaikan oleh oparin. Dalam teori yang disampaikan, oparin menyebutkan bahwa terjadi sebuah reaksi termal yang akhirnya membentuk sebuah bulatan-bulatan yang kita sebut dengan mikrosfer. Bulatan-bulatan inilah yang akan membentuk prasel, bakal dari sel pertama. Kemudian teori yang kedua adalah teori endosimbiosis. Teori ini disampaikan oleh Lynn Margulis terkait bagaimana sel eukariotik modern itu terbentuk. Teori ini dimulai dengan adanya protoeukariotik yang bersimbiosis dengan bakteri. Simbiosis dengan bakteri fotosintetik menyebabkan pembentukan sel eukariotik yang bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan jika tidak terjadi simbiosis dengan bakteri fotosintetik, maka dia akan menjadi sel eukariotik modern yang heterotropik. Itu tadi evolusi biologi. Adanya evolusi kimia dan evolusi biologi ini biasanya disebut sebagai evolusi biokimia. Nah, itu tadi terkait tahap terbentuknya kehidupan di bumi ini. Adanya konsep evolusi biokimia yang muncul dari persekutuan evolusi kimia dan evolusi biologi. Menurut Anda, mungkinkah di kemudian hari akan ada teori yang lain? Misalnya teori evolusi biogeokimia? Nah, demikian pembahasan topik tahap terbentuknya kehidupan pada episode kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.